Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan juga diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya. Apa kabar ini teman-teman? Nah, teman-teman, informasi kita yang kita dapat hari ini masih terkait judul. Ya, teman-teman, ini Menteri Budi Ari versus PDIP. Memang sangat viral sekali di video-video kita sebelumnya juga atensi dari netizen para setinggi di mana di sini menuntut ya teman-teman PDIP yang disebut-sebut oleh Budi Ari terlibat menjadi partai teman-teman mitra judi online itu bukan saya yang ngomong ya, tapi Menteri Koperasi Budi Ari. Di sisi lain ini PDIP juga langsung melaporkan Menteri Budi Ari ke kepolisian atas tuduhan fitnah dan juga pencemaran nama baik. Nah, yang menariknya teman-teman, konflik antara PDIP dan juga Budi Ari ini sampai menyeret sejumlah tokoh-tokoh penting di Indonesia. Salah satunya adalah Profesor Mahfud MD yang ditanya oleh netizen kenapa ini Budi Ari dan juga Ibu Puan Maharani yang diduga teman-teman menjadi mitra judi online belum diperiksa. Nah, hari ini kita bakal dengarkan pernyataan ini keterangan yang akan langsung diberikan oleh Profesor Mahfud MD pandangannya terkait apakah Menteri Koperasi harus segera dicopot, di-reshuffle, harus segera diperiksa, dan bagaimana tuduhan yang dilontarkan oleh Budi Ari kalau misalnya memang terbukti ada aliran darah masuk ke salah satu partai penguasa pemerintah saat itu ya, Partai Merah. Apakah partai tersebut bisa dibubarkan? Kita mendengarkan dulu teman-teman pernyataan lengkap dari Profesor Mahfud MD. Yuk teman-teman, sambil ngopi kita tonton pernyataan lengkap dari Pak Mahfud. Bentuk lalu kadang-kadang usulan pertanyaan mereka himpun di situ. Nah ini kita ambil agak banyak dari situ Pak. Jadi ada kurang lebih 130-an pertanyaan, lalu kita rangkum menjadi 50, kemudian kita kecilkan lagi, kira-kira jadi 16-17. Tentu yang proporsinya lebih banyak pertanyaannya. Misalnya soal Budi Ari, paling banyak soal Budi Ari. Sehingga kita ambil 2-3 pertanyaan, selebihnya satu-satu gitu. Ya. Saya mulai ya Pak Mahfud ya. Kita bacakan Pak, lalu Bapak kasih respon nanti. Ya. Ini dari Syauki. Izin tanya Prof, kenapa Menteri Budi Ari belum diperiksa? Apa saja kesulitan yang dihadapi para penegak hukum sehingga kasus ini berlarut-larut? Apa Presiden nggak bisa memerintahkan petinggi penegakan hukum supaya Menteri tersebut segera diperiksa? Atau apakah setelah pertemuan Pak Presiden dengan Ibu Mega ada kejutan baru dalam pemberantasan judol? Mohon jawabannya Pak Prof. Sehat selalu. Ini dari Syauki TV Pak. Syauki. Ya. Saya lanjut Pak ya. Dari Noahku. Komentarnya Prof dibilang menyebar fitnah oleh Projo tentang video Prof yang membahas judi Ari. Ini yang minggu lalu Pak bahasan kita. Jadi Pak Mahfud dibilangin fitnah, ini ditanyakan oleh follower Bapak. Lalu ada Putra Reza. Sehat selalu Pak Mahfud. Bungkam mulut Waketum Projo yang bilang Pak Mahfud memfitnah Budi Ari. Lucu-lucu Pak. Ini kita ambil 3 saja dari sekian banyak. Ada puluhan pertanyaan tentang yang substansinya sama ya. Substansinya sama. Monggo Pak Mahfud jawab. Sebenarnya Budi Ari itu sudah diperiksa, tetapi tidak dimunculkan sebagai tersangka. Ya, kan Budi Ari sudah diperiksa di Polri kan. Penyidik sudah memanggil dia ya. Penyidik sudah memanggil. Cuma tapi waktu itu sebelum yang perkembangan terbaru ini. Sebelum diajukan ke persidangan. Iya. Cuma tidak dimunculkan sebagai tersangka, tapi bahwa dia patut diduga keras ikut terlibat di dalam judol ini tidak bisa dibantah. Bukan fitnah. Kalau fitnah itu kan menyebutkan sesuatu yang tidak ada. Itu kan ada kalau dalam agama itu kan istilah fitnah gitu ya. Itu menyebutkan sesuatu yang tidak ada, diada-adakan. Nah kalau Budi Ari disebut mendapat bagian 50% itu kan bukan fitnah. Hasil pemeriksaan bukan fitnah. Lalu dari situ orang patut menduga, loh ini kok tidak masuk di tersangka, kan begitu kan? Padahal jaksa sudah mencatat itu, menulis itu dalam dakwaan. Menulis itu dalam dakwaan. Saya kira jaksa sengaja menyebut itu. Sengaja gitu. Mungkin usulnya dari Polri tidak muncul, tapi di berita acaranya ada nama ini. Begitu mungkin ya? Dimunculkan. Dan itu bukan fitnah. Jaksa sendiri kan bilang Pak Harli itu diambil dari berita acara pemeriksaan.
bukan karangan jaksa, kan begitu. Berarti patut diduga, itu satu ya, dari dakwaan. Dari hasil pemeriksaan yang kemarin, yang 2 hari, atau yang kemarin ya, yang menyebutkan itu, pegawainya itu, dirjennya kan yang diperiksa. Dibilang, kenapa Anda mengangkat Zulkarnain, si Ade atau siapa itu atas permintaan Budiari. Karena panitia sudah bilang ini tidak memenuhi syarat, ijazahnya tidak ada, ya kan? Ijazahnya tidak ada, kualifikasinya ada, dan lulusannya SMA. Seorang tenaga ahli kan minimal misalnya sarjana kalau mau dibilang sebagai bagian dari tenaga ahli atau apapun lah. Masa ngambil SMA? Ada basis kompetensi lah ya, gitu basis ya. kompetensi. Yeah. Tapi Budiari katanya memaksa. Itu di persidangan ya. Budiari yang kata dirjennya kemarin persidangan tuh, yang 2 orang tampil itu. Pak Budiari yang minta, ini atensi dari menteri. Meskipun tidak lulus, sudah jelas itu tidak lulus. Secara standar dan aturan secara standar berlaku. Ini tidak lulus katanya. Tapi Budiari minta atensi agar dimasukkan dan minta ditempatkan di sini. Minta gaji pula lebih tinggi dari aturan. Lulusan SMA minta gaji 17 juta. Gitu kan? Oh, jadi ada permintaan khusus soal gaji? Ada kemarin di pemeriksaan terbuka di sidang pengadilan. Minta 17 juta, Pak. Tapi katanya akhirnya apa? Diambilkan dana 10 juta untuk lulusan SMA. Kalau SMA di PNS saja SMA itu enggak sampai 4 juta. Ini 10 juta diambil dari dana operasionalnya Dirjen. Karena mau diambil dari APBN enggak boleh. Tapi terpaksa diambil dari dana operasional. Jatah operasional Dirjen diambil. Kenapa ambil? Karena ini atensinya Pak Budiari agar orang ini dimasukkan. Sampai begitu? Lihat itu di bukti sidang. Masa ini mau dikatakan fitnah? Nah, kalau yang ini dikatakan fitnah, semua dong fitnah. Semua podcast bicara itu. Semua memberitakan itu, semua padahal media. Dasarnya pengadilan orang memberitakan itu ya. Pengadilan gitu. Jadi tidak ada fitnah di sini. Ini ingin mengejar kebenaran. Kita semua harus berteriak, ya. Nggak masuk akal lah, nggak masuk akal. Kenapa orang sih nggak lulus? Ijazahnya hanya SMA. Kok bisa dipaksakan masuk oleh Budiari? Nah, Budiari pada tanggal 5 Agustus ya. Pokoknya adalah bisa gampang dibuka. Loh ya saya angkat katanya, wong dia ngaku bisa operasikan IT. Ya saya angkat gitu, karena dia ngaku ahli. Lah orang ngaku langsung diangkat gitu. Semua orang bisa ngaku gitu, Pak. Semua orang pasti ada apa-apa. Yeah. Pasti ada apa-apa, bukan fitnah gitu ya, bukan fitnah. Nah, oleh sebab itu saya berpendapat agar ini segera dikejar, agar menjadi pembelajaran terhadap kita. Nah, saya enggak peduli apa nih fitnah oleh Projo katanya. Pak Mahfud memfitnah ya. Ya silakan aja. Nanti saya tunjukkan berita yang lebih dulu dari saya. Kenapa itu tidak digugat? Ya kan? Di semua podcast itu kemudian bahkan di LC dibahas, di mana-mana dibahas secara meluas. Nah itu semua saya hanya menyebutkan sesudah jaksa menyebut. Karena ya aneh ya. Kalau gitu rumor-rumor yang dulu tuh betul. Buktinya lalu muncul di dakwaan jaksa bahwa dia mendapat jatah 50%. Nah ini yang harus dikejar karena memang tidak mungkin orang angkat orang bodoh, tidak memenuhi syarat dan dipaksakan secara psikologis karena relasi kekuasaan agar diangkat kalau tidak ada apa-apanya. Dan oleh sebab itu saya tetap berpendapat karena itu terjadi di kantor pemerintah dan itu ada indikasi suap ya terhadap pejabat pemerintah. Itu seharusnya diadili di pengadilan tipikor. Korupsi ya? Jakarta Pusat korupsi atau tindak pidana pencucian uang. Karena itu kan ratusan miliar bahkan triliunan kan dugaannya itu. Yeah. Iya dong, itu tidak uang ecek-ecek. Oleh sebab itu tidak masuk akal kalau belum ada penjelasan kenapa Budiari itu memaksa orang. Jadi sekaligus Pak Mahfud masuk membuka kasus judul secara keseluruhan ya? Iya dong, masuk. Yang selama ini ratusan triliun katanya beredar dalam karena ya kasus dulu itu. kan rame ya bahwa ketika Bu Mutia Hafid itu baru diangkat kan ini dibongkar sesudah dia. Lalu melapor kepada Presiden waktu itu ya? Lalu melapor kepada Presiden. Lalu di DPR rame, rakyat kaget gitu. Nampaknya ini akan dibongkar betul.
Dan ini pasti korupsi terjadi di kantor pemerintah sekurang-kurangnya. Pembayaran terhadap pejabat atau pegawai di institusi pemerintah itu dari hasil judi itu bisa disebut sebagai suap. Iya kan? Iya. Apa kalau bukan suap? Agar dia bisa beroperasi di space IT-nya space IT-nya Kominfo, lalu dapat uang dari situ, lalu dibagi 50% Budi Ari, 30% ini. Ini muncul di dakwaan, bukan fitnah. Oleh sebab itu, tugas polisi dan kejaksaan ya untuk mengembangkan ini lebih lanjut. Jaksa kan mengkonstruksi dakwaannya sendiri. Iya. Tapi mungkin dakwaannya kurang lengkap, dibuka lagi berita acaranya, loh kok ada ini, dimasukkan di situ. Sah saja jaksa mengatakan gitu, karena ada berita pemeriksaan di polisian, atau bisa juga pemeriksaan tambahan dilakukan oleh jaksa sendiri. Pak Mahfud, saya ingin meneruskan dari jawaban Bapak atas pertanyaan-pertanyaan lain yang mirip-mirip ini juga sebenarnya. Ada yang bertanya, Pak Mahfud menduga ini korupsi. Padahal kan komitmen Pak Prabowo bolak-balik soal urusan korupsi akan ditebas oleh beliau. Nah, ini menteri di sekitar Pak Prabowo. Kenapa misalnya Presiden tidak memberhentikan orang ini supaya komitmen kepada pemberantasan korupsi sungguh-sungguh terlihat? Kita tidak tahu itu, ya. Apakah Pak Prabowo membiarkan ini berjalan secara alamiah atau mempersiapkan dulu situasi kondisi lingkungannya agar ini berjalan, atau apa gitu. Mestinya kan Pak Prabowo tahu ini semua, bahwa ada keanehan-keanehan seperti itu dan itu sangat membahayakan. Termasuk dugaan Bapak mengatakan ini korupsi, bahkan ini mungkin sekali pencucian uang ya. Iya, pencucian uang. Kalau uangnya begitu banyak dibagi sekian, gitu kan patut sangat diduga dengan keras, gitu. Kalau ini lewat ya tidak masuk akal, hukum apa ini? Kok yang begini ini dilewatkan tanpa kejelasan, gitu. Ya tentu kalau ditanya ke Budi Ari, enggak, saya enggak tahu, biasa orang menjawab begitu. Nanti kan ada teknik-teknik pendalaman, dan sebenarnya saya sangat meyakini polisi itu sangat ahli untuk mengetahui hal ini yang sebenarnya. Kalau dia dilepas, sidik yang benar, cari apa ketemu. Saya tahu pengalaman dengan polisi itu cepat, logikanya jalan kalau hukum tuh. Seperti apa? Seperti matematis, Pak. Kalau ini begini, cepat kok polisi itu. Tetapi yang ini menjadi aneh. Maka orang lalu berspekulasi siapa nih politik di belakangnya. Nggak apa-apa orang berspekulasi begitu juga. Atau boleh, mungkin kan? Sebaiknya Pak, Kalau Pak Mahfud sebagai orang yang pernah di pemerintahan melihat Pak Prabowo kan tidak suka gaduh ya. Menteri sebelumnya kan karena bikin gaduh lantas, ya Menristek Dikti itu kan karena gaduh lantas diminta berhenti lah. Ini mungkin sebaiknya mundur gitu Pak ya. Iya boleh jadi. Kalau saya sih ya kalau yang begitu nggak kuat menghadapi masyarakat kan mundur aja kalau saya. Tapi orang kan beda-beda juga. Ada yang takut mundur, ada yang memang mukanya tebal, ada yang macam-macam gitu. Seharusnya mestinya ini presiden ya bersikap lebih tegas, lalu yang bersangkutan juga tahu diri gitu. Ini kan udah jelas nih. Itu Kominfo menjadi busuk. Ini ada yang mengatakan begini. Di pertanyaan di medsos itu, entah Anda sebut atau enggak, Pak Mahfud katanya. Itu Kominfo sekarang busuk. Jadi berantakan. Waktu Anda jadi Kominfo berbuat apa? Waktu saya jadi Kominfo menterinya dihukum. Waktu saya Menko Polhukam. Menterinya masuk penjara, dirjennya masuk penjara. Kemudian kepala badan-badan apa yang ngurus BTS itu masuk penjara semua. Itu jawaban orang yang mempertanyakan Bapak ya. Itu biar dia tahu kepada mereka yang tanya, Anda kok diem aja. Nah, Budi Ari itu sudah merusak parah seperti ini baru menjadi menteri tanggal 18 Juli. Tahu Anda, 17 Mei Menteri Kominfo ditangkap, masuk penjara, lalu saya jadi menterinya di situ. Nah, 2 bulan kemudian jadi Menteri PLT Kominfo. Iya, PLT Kominfo. Yeah. Itu saya tindak semua, lalu saya itu Budi Ari masuk. Sudah membuat kerusakan kayak gini dengan ngangkat-ngangkat gitu. Membuat operasi gitu semakin melebar itu. Nah, orang bertanya, kok tidak ditindak? Nah, itu malah ketemu. Karena sesudah saya pergi, saya kan pergi. Yeah. Sesudah dia diangkat, itu saya berjalan biasa. Lalu saya jadi cawapres kan sesudah itu mundur kan. Ini ketemu sesudah saya pergi.
Karena sistemnya udah dibangun di sana untuk ketemu. Dan seingat saya ketika Bapak jadi Menteri Kominfo 3 bulan itu, Bapak membuka habis kasus korupsi Bakti itu yang 8 triliun BTS, ya? PT Direktur, Bakti semua, itu kan diambil. semua direktur dan komisarisnya Bapak ganti semua. Iya. Lalu seleksi ulang kan? Pak, ya? Ada pejabat pembuat komitmen anggaran juga kita sikat gitu kan. Irjennya saya minta irjen yang bagus yang sampai sekarang itu agar dia bisa melapor, membersihkan nama baik Kominfo, kalau tidak jelek supaya ditunjukkan kebaikannya, tapi kalau memang jelek sikat, saya bilang. Itu saya minta irjennya gitu. Yang selama itu tertunda-tunda terus kan, tidak ada irjennya, saya ambil langsung, saya angkat gitu. Nah, itu semuanya saya lakukan waktu Kominfo. Ini jawaban bagi yang bertanya, Pak Mahfud ngapain ketika jadi PLT Menkominfo 3 bulan? Ternyata banyak sekali yang dilakukan. Ketika jadi iya banyak yang baik saya jadi Menko lakukan. Polhukam maupun jadi Menteri waktu Menko PLT. Polhukam banyak loh menteri yang masuk penjara di zaman saya. Bukan saya, tapi Kejaksaan Agungnya itu bagus waktu itu. Dan ketika Pak dia Mahfud, akan Pak Mahfud bermitra dengan baik dengan Jaksa Agung. Ketika dia gitu. akan dihambat gitu, ada ditunda ini, ada misalnya seorang menteri yang SP3-nya sudah ada pemberitahuannya lama gitu, bahwa dia SP3 gitu. Terus lama di mana masalahnya? Saya dengar dari teman yang bekerja di istana, Pak, itu sudah ada surat loh. Ya teman-teman. Sudah 2 bulanan lebih kok tidak bergerak, padahal ini sudah disebut TSK. Lalu saya datang ke teman di istana ini, kalau sudah ada surat tersangka seperti ini tidak ditindaklanjuti karena hanya menunggu isyarat dari istana, maka berarti istana menghalangi penegakan hukum. Pak Mahfud bisa menjadi korupsi sendiri nih. Masuk kan kemudian si Joni Plate itu. Oh, itu kasus Joni Plate waktu itu ya? Iya. Terus ada sama yang Menteri Pertanian itu kan, lari itu. Syahrul Yassin Limpo. Iya, lari ke gitu, padahal ini sudah tersangka. Dugaan saya sebagai hakim, dia lari ke Spanyol menunggu ketua KPK yang sedang di Korea pulang ke Indonesia, lalu penersangkaan ini dibatalkan karena katanya sudah tersangka sejak sudah bulan Juni nih katanya. Kok baru tersangka tanggal 26 September, kenapa? Saya tanya, kenapa Pak kok baru sekarang? Pak, sejak dulu ini sudah di paparan diputuskan ini tersangka. Tapi terus nggak pernah ditandatangani. Terus ketika ketuanya itu sedang ke Korea, ditandatangani oleh kami berempat. Katanya, kalau begitu. Ini kata komisioner KPK ya? Iya. Oh, kalau begitu, tiba-tiba ada berita Syahrul Yassin Limpo menghilang. Selalu pikiran saya ingat, menghilang. Sementara ketua KPK ada di Korea. Ini dugaan saya ini. Menghilang dulu sampai ketua KPK pulang lalu dibatalkan kira-kira. Oleh sebab itu saya umumkan dulu. Ketika orang ribut itu, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini sudah tersangka sejak tanggal 26. Nih suratnya, saya bilang. Nggak bisa lari. Setelah Pak Mahfud menghadap Presiden waktu itu ya? Iya, saya menghadap Presiden. Pak, ini sudah tersangka, Pak. Kok ini? Ya sudah, kalau tersangka, proses saja sesuai hukum. Keluar saya nih, sudah tersangka. Dia mau lari kemana pasti dikejar oleh Interpol, saya bilang. Pulang akhirnya, sebelum ketua KPK-nya pulang. Tangkap, terjadilah peristiwa seperti sekarang ini. Gitu. Oke, Pak Mahfud kita lanjut Pak, karena masih banyak pertanyaan. Masih banyak. Ya? Oke. Ini urusan Budi Ari kita cukupkan Pak. Kalau enggak bisa berjam-jam kita membahas. Selesai itu urusan itu. Saya lanjut Pak. Slide berikutnya saya himpun beberapa. Ada 3 Pak. Ini agak beda-beda nih. Dari Seharusnya kita telah mendengarkan pernyataan lengkap dari Profesor Mahfud MD terkait keterlibatan sejumlah tokoh, salah satunya Menteri Koperasi Budi Ari, yang juga teman-teman ini mungkin dipertanyakan oleh banyak sekali pihak. Terlepas dari benar atau tidaknya, tentu teman-teman bakal menilai apakah memang ini Pak Budi terlibat ataupun tidak. Kalau misalnya kita mendengar memang dari, ini pernyataan Pak Mahfud MD, Pak Budi ini memang harus diperiksa. Pak Budi ini memang harus diperiksa, dan saya rasa kalau misalnya Pak Budi diperiksa, ada oknum-oknum lainnya juga bisa tertangkap. Ini korupsi, bukan sekedar korupsi. Saya rasa ini lebih besar, teman-teman. Banyak sekali oknum yang memang mungkin terlibat. Atau mungkin, teman-teman, pemerintah sebelumnya, dan banyak juga pejabat-pejabat yang memang mencicipi manisnya hasil korupsi atau uang suap dari berbagai website-website judul di Indonesia. Gimana menurut kalian, teman-teman, setelah
mendengarkan pernyataan dari Profesor Mahfud MD, apakah makin yakin ini Pak Budi bersalah atau mungkin teman-teman yang mendukung Pak Budi ingin keadilan itu ditegakkan, ya ini PDIP juga harus diperiksa, Ibu Puan Maharani juga harus diselidiki. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan seperti biasa. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.